Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Ngurah Ayu Nyoman MPD yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa Prodi MP Ugris yang berbahagia. Perkenankan kami dari kelompok 4 untuk menyampaikan bab 4 yaitu komponen SIM akademik dan penerapannya pada satuan pendidikan. PPT ini disusun oleh saya, Arsiska Retorika, kemudian Ibu Mahmudah dan Bapak Muhammad Abidin Adam. Baik, langsung saja Bapak Ibu, untuk konsep dasar SIM akademik itu menurut Sermerhorn mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Karena dia merupakan organisasi yang terbuka, maka sistem informasi manajemen bisa menjadi kunci. Kemudian Richard L. Duff mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai sistem komputerisasi yang menyediakan ragam informasi dan memudahkan dalam pengambilan keputusan yang efektif. Kemudian Ralph Steyer dan George mengidentifikasikan SIM adalah informasi tentang sekelompok orang yang terorganisir, ada prosedur, kemudian ada basis data, perangkat lunak, dan peralatan lain yang bisa digunakan untuk menyediakan informasi kepada manajer dan digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Menurut Rainer Jagielski, SIM sebagai proses pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan diseminasi informasi untuk tujuan tertentu. Kemudian menurut Ovios menjelaskan tentang sistem informasi manajemen sebagai suatu kesatuan komponen-komponen yang bekerja sama dalam memproses dan menghasilkan informasi. Kemudian entitas komponen SIM, implementasi SIM pendidikan adalah sebagai pendukung kegiatan fungsi manajemen sekolah seperti perencanaan, pengorganisasian, kemudian memberikan dorongan dan juga mengontrol ya, untuk pengontrolan. Sistem informasi manajemen atau SIMDIK adalah sebuah sistem informasi untuk kebutuhan manajemen lembaga pendidikan, seperti digunakan untuk proses PPDB, pengelolaan keuangan, pendataan siswa dan alumni, kemudian data pokok pendidikan. Menurut Gordon menyatakan bahwa sistem informasi manajemen mengandung elemen komponen-komponen sebagai berikut, yaitu komponen perangkat keras, perangkat lunak, kemudian ada database atau penyimpanan. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah tujuan dari SIMDIK, yaitu sistem informasi manajemen merupakan sebuah bidang yang mulai dikembangkan sejak tahun 60-an. Kenneth N. Loudon dan Jane, sistem informasi secara teknis dapat diidentifikasikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Tujuan sistem informasi manajemen pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Untuk menyediakan informasi yang dipergunakan untuk perhitungan harga pokok. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu untuk menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Manfaat dari SIMDIK adalah 1. Memudahkan dalam mencari data, 2. Memudahkan dalam mengelompokkan data, 3. Mengurangi risiko kesalahan, dan keempat, pengarsipan menjadi lebih aman. Kesimpulan yaitu meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada bidang komputerisasi, telah menunjukkan bahwa perkembangan tersebut dapat membantu memecahkan masalah pada proses implementasi sistem informasi manajemen pendidikan. Dalam dunia pendidikan, penggunaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pendidikan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pendidikan itu sendiri. SIMDIK idealnya adalah bagaimana para pengambil keputusan bidang pendidikan
dapat memperbaiki proses manajemen pendidikan di masa yang akan datang. SIMDIK idealnya adalah bagaimana para pengambil keputusan bidang pendidikan dapat memperbaiki proses manajemen pendidikan di masa yang akan datang. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.